Oke. Sebutkan ini teori belajar yang kamu tahu. Coba. 1. Teori behaviorisme, yang kedua teori kognitivisme, yang ketiga teori konstruktivisme, dan yang keempat teori humanistik, yang kelima teori sosial kognitif. Ya, jelaskan coba yang kamu tahu. Teori behaviorisme itu berfokus pada perubahan perilaku lewat stimulus. Kalau teori kognitivisme itu menekankan pada Ya, proses terus? mental, seperti Oke, berpikir. kalau Yang yang lainnya ketiga, teori konstruktivisme itu proses aktif siswa. Nah, yang keempat, teori berpikir humanistik. kritis. Nah, itu pada kebutuhan emosional. Dan yang kelima, teori sosial kognitif itu menekankan pembelajaran lewat observasi. Hmm, Teori behaviorisme itu berfokus pada perubahan perilaku lewat stimulus. Kalau teori kognitivisme oh itu gitu. menekankan pada proses mental, seperti berpikir. Yang ketiga, teori konstruktivisme itu proses aktif siswa. Nah, yang keempat, teori humanistik. Nah, itu pada kebutuhan emosional. Dan yang kelima, teori sosial kognitif itu Holistik, menekankan holistik. pembelajaran lewat observasi. Apa Solihah? Ulangi 4 itu. Perencanaan atau planning, Ya, pelaksanaan atau acting, pengamatan ya, atau observasi, dan yang keempat refleksi. reflecting. Ya, itu satu siklus. Siklus itu kan putaran. Jadi guru merencanakan itu tindakannya kelas itu direncanakan, dilaksanakan, diamati hasilnya, kemudian direfleksikan untuk melihat apakah problem itu teratasi. Lalu hasil refleksi itu untuk modal rencana siklus kedua, planning siklus 2, terus acting siklus 2 dan seterusnya. Lalu siklus 3 itu gunanya agar dalam kelas yang kamu jadikan objek sasaran untuk PTK itu, misalnya problemnya apa? Misalnya, ini tak kasih contoh. Misalnya siswanya tidak mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Itu problemnya, maka treatmentnya misalnya guru menggunakan metode apalah, drill misalnya, menghafalkan drill atau model tutorial sebaya satu-satu, yang pinter diambil 50%, yang belum pinter 50% terus disuruh ngajar. Nah, ini misalnya itu treatmentnya. Terus diamati hasilnya, direfleksikan, oh ada peningkatan, lalu siklus kedua. Gitu ditingkatkan lagi. Nah, gitu sehingga maksud dan tujuan PTK guru itu bisa membantu mengatasi problem belajar siswa tiap semester. Karena tiap semester harusnya PTK. Gitu. Jadi guru tidak cuma mengajar-mengajar tok. Nah, cara melakukan itu dicatat, dibikin administrasinya, nanti jadi laporan PTK, jadi karya. Besok kalau UKIN dimasukkan loh, ada karya publikasi yang di tingkat sekolah, ya itu laporan PTK kamu dimasukkan nanti di UKIN, nanti dapat nilai 1 lumayan. Kan ada tanda tangan kepala sekolahnya. Nah, gitu loh. Nah, kalau itu jadi jurnal masuk di publikasi jurnal nasional misalnya, nah itu dapat nilai skor lebih tinggi 3 atau berapa. Dan itu membantu siswa karena tindakan kelas. Tindakan kelas itu treatment. Kayak dokter ngobatin penyakit pasien. Ini pasiennya ada penyakit. Oh, dikasih treatment 3 kali ya treatmentnya ya. Kamu datang 3 kali ya. Siklus 1, 2, 3 gitu dicek. Ini nanti obatnya ini. Terus dilaksanakan, diamati gitu. Jelas nggak? Jadi kalau guru ada PTK bukan beban. Itu membantu siswa. Siswa misalnya malas belajar PAI. Oh, berarti bagaimana agar termotivasi? Kamu cari teori motivasi belajar, dibawa ke proposal PTK-nya, lalu pakai metode apa agar mereka termotivasi, lalu diterapkan sebagai treatment. Nanti dicek prasiklus,
motivasi mereka seperti apa, dikasih angket. Nah, bagaimana, tertarik nggak dengan PAI dan nanti terus berikutnya dicek lagi tiap siklus. Nanti di reflektif itu nanti dicek. Terus, nah nanti di akhir seberapa meningkat, apakah motivasi meningkat atau tetap datar atau, nah hipotesis biasanya bilang gini, setelah dilakukan treatment ini maka motivasinya meningkat. Nah itu namanya hipotesis. Kemudian ketika diuji kok meningkat beneran, berarti hipotesis terjawab benar. Nah gitu. Nah cuma sesimpel itu. Itu filosofinya. Nah soal teknis-teknisnya ya dipelajari itu proposal itu ya. Oke, saya kira itu. Ada lagi nggak ya nih ya? Oh, PTK sudah. Tahu nggak telah pustaka itu apa? Melihat hasil penelitian sebelumnya yang hampir mirip dengan yang diteliti. Ya, ya hampir betul. Jadi telaah pustaka itu ngecek dan juga menyebutkan penelitian terdahulu dari orang lain, tentu ya penelitian terdahulu yang mirip, bukan sama tapi mirip dengan PTK kamu. Gunanya untuk menunjukkan perbedaan PTK kamu dengan penelitian terdahulu itu. Jadi nggak boleh sama persis, tapi mirip. Mungkin mirip dalam hal teorinya, mungkin mirip dalam hal problem yang mau diatasinya. Nah gitu, mungkin mirip dalam metode cara untuk mengatasinya, tapi yang lainnya beda. Nah itu namanya telaah pustaka. Fungsinya untuk mendudukkan perbedaan dari PTK kamu dengan yang sudah ada. Jadi harus yang sudah terdahulu. Nah,